sahabat guru. Di video kali ini saya akan membagikan hasil demonstrasi konstekstual modul 2.3 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mesuji dengan topik supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching oleh Ignatius Fandi Jayanto, instansi SMP Negeri 16 Mesuji. Perkenalkan tim kami, yaitu Ignatius Fandi Jayanto, SMP Negeri 16 Mesuji, Pak Eko Budianto dari SD Negeri 11 Rawajitu Utara, kemudian Pak Murid Puji Asmoro dari SD Negeri 15 Mesuji Timur. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Nah, di sini kita berbagi peran, di mana yang pertama untuk supervisor itu Ignatius Fandi Jayanto, untuk coach itu Pak Eko Budianto, dan untuk coach itu Pak Murid Puji Asmoro. Selamat menyaksikan. Kegiatan yang pertama adalah prasupervisi, di mana coach bertemu dengan supervisor untuk membahas terkait kegiatan coaching yang akan dilakukan coach dengan coach, di mana coach meminta bantuan supervisor untuk mensupervisi kegiatan coaching yang dilakukan oleh coach terhadap coach. Berikut adalah kegiatannya. Baik, selamat malam Pak Fandi. Selamat malam juga Pak Eko. Ada waktu Pak Fandi, saya ingin ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dengan Pak Fandi. Baik Pak Eko, kebetulan hari ini saya lagi tidak ada kegiatan, lagi bersantai nih Pak Eko. Gimana Pak Eko? Jadi begini Pak Fandi, bahwasanya saya ini akan melakukan proses coaching dan saya sebagai coach. Nah, di sini saya ingin Pak Fandi mensupervisi saya berkaitan dengan proses coaching yang akan saya lakukan, Pak. Boleh Pak Eko, boleh. Untuk Pak Eko, kompetensi apa yang ingin Pak Eko kembangkan ketika saya mensupervisi Pak Eko? Jadi yang perlu dikembangkan itu pastinya yaitu kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Oke Pak Eko, jadi intinya pertemuan kita kali ini Pak Eko ingin saya mendampingi Pak Eko mengcoaching terkait, dan yang akan saya supervisi yaitu terkait kompetensi mendengarkan ya Pak Eko ya? Iya, betul sekali Pak. Oke, siap Pak Eko. Untuk bagian mana nantinya Pak Eko yang ingin saya amati Pak? Terfokus di bagian mana ketika Bapak akan melakukan kegiatan coaching tersebut? Ya, pastinya di bagian mendengarkan aktif Pak. Nah, berkaitan dengan itu saya ingin lebih memberikan kesempatan kepada coach nanti proses coaching saya itu lebih banyak menjelaskan permasalahan yang dia hadapi, Pak.
Baik Pak Eko, jadi saya konfirmasi lagi, Pak Eko ingin diamati pada bagian ketika Pak Eko sebagai coach mendengarkan coach Bapak. Nah, dan juga di bagian bagaimana Pak Eko ini memberikan kesempatan kepada coach untuk dapat banyak berbicara. Betul ya, seperti itu ya Pak Eko? Betul sekali, Pak. Baik Pak Eko. Kemudian Pak Eko, di bagian penilaian Bapak ini terhadap apa yang akan Pak Eko kembangkan. Maksudnya keinginan Pak Eko ini saya ingin mendampingi Bapak ini mau di penilaian terhadap apa yang akan dikembangkan oleh Pak Eko ini. Jadi berkaitan dengan penilaian saya terhadap apa yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Jadi maksudnya Pak, saya itu lebih dominan biasanya dalam proses coaching-coaching yang sudah-sudah itu lebih banyak saya yang melakukan pembicaraan atau berbicara. Jadi saya mempunyai titik lemah di sini sebagai mendengarkan aktif. Jadi saya ingin memberi kesempatan kepada coach yang akan saya coaching itu lebih banyak menjelaskan permasalahan dan saya sebagai yang mendengarkan secara aktif. Jadi begitu Pak berkaitan dengan penilaian. Baik Pak Eko, jadi saya konfirmasi Pak Eko ini ingin penilaian yang ingin dikembangkan yaitu karena terkait pengalaman Pak Eko sebelumnya ketika melakukan kegiatan coaching itu Pak Eko itu kurang mendengarkan dan lebih banyak berbicara. Dan di sini Pak Eko ingin bagaimana Pak Eko ini mengurangi berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Seperti itu ya Pak Eko? Betul sekali Pak. Oke Pak Eko. Nah, terkait dalam kegiatan supervisi ini, apa sih Pak harapan dari Bapak terkait observasi yang akan kita lakukan ini? Harapan daripada observasi yang kita lakukan ini bahwasanya begini Pak, dengan mendengarkan lebih aktif, saya memberi kesempatan kepada coach yang saya coaching itu nanti itu lebih leluasa dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan. Jadi si coach tersebut tidak lagi canggung karena yang biasa saya lakukan tadi, saya lebih dominan berbicara. Jadi dengan kompetensi mendengarkan aktif, saya memberikan kesempatan. Jadi ya berkaitan dengan harapan tadi, saya memberikan leluasa sepenuhnya kepada coach untuk menjelaskan permasalahan yang dia hadapi. Begitu Pak. Baik Pak Eko. Jadi Pak Eko ini intinya pada dasarnya harapannya yaitu ingin memberikan keleluasaan ataupun kebebasan kepada coach dalam menyampaikan suatu permasalahan seperti itu ya Pak Eko ya? Iya Pak, betul sekali. Baik Pak Eko, saya siap untuk mendampingi Pak Eko dalam kegiatan supervisi. Nah, kapan Pak waktunya Bapak akan melakukan kegiatan coaching tersebut? Rencananya besok siang, Pak. Saya akan melakukan coaching terhadap coach dengan melihat jadwal yang diberikan oleh coach, Pak. Baik, Pak Eko. Saya lihat sebentar. Oke, jadwal saya besok siang tidak ada kegiatan, Pak. Jadi saya bisa mendampingi Pak Eko dalam kegiatan coaching dengan coach. Untuk lebih jelas ataupun nanti bisa kita komunikasikan lewat WA ya Pak? Siap Pak. Baiklah Pak Fandi, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan mensupervisi saya untuk proses coaching yang besok akan saya lakukan.
Demikian saya ucapkan terima kasih Pak Pandi. Selamat malam. Baik Pak Eko, sama-sama. Selamat malam juga Pak Eko. Semoga sukses. Ya Pak. Kegiatan kedua yaitu supervisi, di mana supervisor melihat mengobserver kegiatan coaching yang dilakukan oleh coach terhadap coacher. Berikut kegiatannya. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak Murid. Ya, bagaimana Pak Eko kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Pak Murid bagaimana? Alhamdulillah baik Pak Eko. Gini Pak Eko, hari ini Pak Eko ada waktu nggak? Saya mau ngobrol sama Pak Eko. Ada Pak? Nggak mengganggu tapi Pak ya? Tidak Pak. Kira-kira apa nih Pak yang perlu kita obrolkan? Gini Pak, saya ini mau curhat lah saja sama Pak Eko. Siapa tahu Pak Eko bisa membantu saya, memberikan saya pencerahan atas keresahan yang saya alami Pak Eko. Tapi mungkin Dengan nggak senang hati. Iya Pak. Tapi mungkin nggak lama Pak Eko, karena saya setelah ini mau masuk kelas lagi Pak Dengan Eko. senang hati Pak Murid. Iya. Kira-kira apa sih yang dapat saya bantu? Iya Pak Eko, saya ini punya siswa di kelas itu, beberapa itu selalu mengulangi kesalahan yang sama. Jadi sering melakukan kesalahan yang sama di kelas, walaupun sudah saya berikan peringatan Pak. Kadang sudah saya berikan peringatan khusus, saya panggil secara khusus, tapi masih aja besok itu melakukan hal yang sama, sehingga saya itu merasa apa ada yang salah sama saya ini, apa cara saya salah gitu loh Pak Eko. Bagaimana bisa Pak siswanya selalu ataupun sering melakukan kesalahan yang sama Pak? Ya itu memang situasinya seperti itu Pak. Misalnya contohnya gini, anak-anak itu sering istilahnya tuh di kelas tuh berantem tapi secara berlebihan gitu, sampai kadang-kadang kemarin itu giginya berdarah. Sudah saya peringatkan, sudah saya panggil, besok lagi melakukan hal yang sama, bibirnya lagi yang berdarah, bukan hanya giginya gitu loh Pak. Jadi mengulangi hal yang sama. Ada lagi juga anak yang tidak mengumpulkan tugas, saya kasih peringatan, saya kasih tahu, besok juga lupa lagi, alasannya lupa gitu Pak situasinya. Jadi begitu masalahnya Pak ya? Iya Pak. Kalau begitu yang saya ingin tanya kepada Bapak, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan sih Pak? Ya selama ini yang sudah saya lakukan hanya sekedar memanggil di kelas itu, ngasih peringatan secara klasikal sih Pak. Jadi ketika mereka ada yang berbuat salah, ya saya peringatkan di situ aja, di depan teman-temannya gitu. Saya peringatkan, ya dia cuma diem aja, mungkin agak merasa malu. Tapi ternyata dengan cara yang saya lakukan seperti itu, memberikan peringatan di depan anak-anak yang banyak, itu malah sama aja, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Sebenarnya apa yang sudah Pak Murid lakukan itu sudah bagus Pak. Lalu bagaimana Pak hasil dari apa yang sudah Bapak lakukan terhadap murid tersebut Pak? Ya hasilnya ya dari 100%, misalkan dari 10 anak mungkin cuma 1-2 yang bisa terkendali Pak gitu, yang bisa melakukan perbaikan. Sisanya ya itu tadi, masih mengulang hal yang sama, kesalahannya itu. Ya. Kira-kira Pak, menurut Pak Murid, apa yang akan Pak Murid sendiri lakukan kelanjutannya berkaitan dengan siswa tersebut Pak? Untuk mengatasi permasalahan yang sering anak lakukan secara berulang kali, mungkin ini Pak ya, mungkin, tapi belum saya laksanakan sih. Mungkin saya perlu melakukan pendekatan secara individu mungkin Pak ya. Jadi saya tuh mungkin kurang pas kalau saya harus menegur anak di depan teman-temannya mungkin. Jadi dia merasa malu, merasa sakit hati,
mungkin ada dendam yang membuat perilakunya bukan semakin sadar tapi malah semakin menjadi-jadi. Mungkin itu ya Pak, dengan pendekatan individu itu mungkin Pak. Oh ya ya Pak, dari apa yang Pak Murid tadi ceritakan, dapat saya simpulkan bahwasanya Pak Murid merasa terganggu dengan aktivitas siswa yang selalu melakukan kesalahan walaupun sudah dilakukan mungkin teguran, tapi Iya Pak Pak. Murid juga punya rencana ya ke depannya bahwasanya untuk menindaklanjuti daripada siswa tersebut, Pak Murid akan bertindak sebagai teman untuk Iya. interaksi. Nah, itu sudah cukup bagus, Pak. Iya Baik Pak. sekali. Iya Pak. Lalu, apakah ada hal lain yang perlu Pak Murid lakukan daripada hal tersebut, Pak? Ada sih Pak, mungkin sepertinya saya juga perlu berkoordinasi dengan wali murid paling Pak ya. Jadi saya harus membangun komunikasi yang baik, selalu melaporkan perilaku anaknya itu kepada orang tua, sehingga bukan hanya saya tanggung jawab pada perilaku anak itu mungkin Pak ya, tapi orang tua juga mempunyai kewajiban juga membantu saya untuk bagaimana supaya anak itu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Mungkin seperti itu Pak ya, kerjasama dengan orang tua gitu. Baiklah, langkah-langkah yang Pak Murid sudah ambil itu sudah tepat sekali dengan kolaborasi, bekerja sama dengan orang tua untuk menindaklanjuti siswa-siswa yang seperti itu. Saya sangat setuju sekali itu Pak Murid. Iya Pak, iya. Lalu menurut Pak Murid, dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen dari apa yang Bapak sampaikan tadi Pak? Ya, saya perlu dukungan dari semua pihak sih Pak. Yang pertama bersama rekan-rekan dan kepala sekolah di sekolah untuk bisa bersama-sama melakukan aktivitas yang mengandung kegiatan yang positif sehingga anak-anak juga perilakunya positif. Terus saya juga perlu dukungan dari wali murid untuk bisa mensukseskan kerjasama kami gitu. Itu penting sekali menurut saya Itu Pak. ide bagus Pak. Iya. Bagus Pak, bagus sekali. Itu sangat ide yang cemerlang. Ya semoga itu dapat terlaksana dengan cepat dan baik Pak ya. Iya Jadi Pak, iya. Pak Murid juga dapat melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar dengan tenang, dengan nyaman. Jadi seperti itu Pak ya. Iya Pak, iya. Baik, mungkin itu saja Pak yang dapat saya berikan arahan terhadap permasalahan Pak Murid. Mungkin ada lagi Pak? Mungkin sementara itu dulu Pak lah ya. Mungkin nanti kalau ada masalah lagi saya ketemu sama Pak Eko lagi aja ya. Pak Eko gitu kan. Siap, Hari ini saya siap Pak, siap. ya hari ini saya sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan ya. Pertama saya harus melakukan pendekatan individu sama anak-anak, kemudian saya sementara akan berkolaborasi dengan wali murid. Mungkin itu Pak. Oke Pak, siap. Ya. Ditunggu kabar selanjutnya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih loh Pak Eko, ini mengganggu waktunya. Terima kasih banget Pak Eko. Sama-sama Pak Murid. Mm-mm. Lanjutkan demi perubahan Pak Murid. Iya, siap Pak, siap. Terima kasih Pak Eko. Mungkin sudah sampai sini aja Pak Eko. Saya sudah mau lanjut ke dengan anak-anak Pak Eko. Terima kasih Pak Eko Oke, ya. lanjut silakan. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Eko. Yuk. Waalaikumsalam. Tahap ketiga yaitu pasca supervisi. Nah, di sini supervisor mensupervisi coach, di mana coach sudah melakukan kegiatan coaching kepada coach. Berikut kegiatannya. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak Fandi. Gimana kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Baik, nah hari ini sesuai dengan jadwal kita, pertemuan kita hari ini akan membahas terkait
kegiatan yang sudah Bapak lakukan, yaitu kegiatan coaching ya, Pak Eko. Iya Pak, siapa? Nah, dari pertemuan kita hari ini, apa Pak Eko harapan dari Pak Eko? Harapan dari saya dari proses diskusi kita kali ini bahwasanya saya ingin lebih kepada profesionalitas saya dalam hal coaching, Pak. Baik, Pak Eko. Oke, Pak Eko. Tadi ketika Bapak itu coaching, Bapak bisa menilai diri Bapak sendiri. Performa dalam kompetensi yang Bapak lakukan terkait coaching seperti apa, Pak? Sesuai dengan kompetensi yang saya ambil, yaitu mendengarkan aktif, Pak, di mana saya lebih memberikan leluasa kepada coach dalam proses coaching saya, itu menyampaikan kelah kesahnya atau permasalahannya, Pak. Jadi memberikan leluasa lah. Oke, Pak Eko. Apa yang membuat Bapak itu menilai demikian, Pak? Karena kalau menurut saya menilai demikian itu saya biasa menjadikan dominan dalam proses coaching sesudahnya itu saya lebih aktif yang berbicara. Tapi dalam hal ini saya ingin belajar dengan kompetensi yaitu lebih kepada mendengarkan aktif. Baik, Pak Eko. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait kegiatan coaching Bapak? Silahkan Pak, dengan senang hati Pak Fandi. Baik, Pak Eko, terima kasih. Nah, dari hasil pengamatan saya terkait kegiatan coaching yang Bapak sudah lakukan itu, Bapak itu sudah sesuai dengan standar coaching, Pak. Sudah menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama sudah tujuan umumnya sudah, kemudian tahap identifikasi sudah, kemudian tahap rencana aksi juga sudah, dan yang terakhir tahap tanggung jawab juga sudah Bapak lakukan. Dan Bapak sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik, Pak. Nah, bagaimana Pak pendapat Bapak mendengarkan hasil dari pengamatan saya ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Fandi, bahwasanya yang saya dengar dari pengamatan Bapak bahwasanya ya itu sudah masuk dalam tahapan prinsip daripada coaching atas saran daripada Pak Fandi pada saat kita melakukan prasupervisi, Pak. Oke, baik Pak Eko. Nah, namun demikian Pak Eko, sebelumnya saya mohon maaf ya. Di sini saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa ditingkatkan, Pak. Ditingkatkan lagi sehingga nantinya bisa lebih baik. Nah, misalkan begini Pak, tadi ketika saya mengamati Bapak ini tadi mendengarkannya itu kurang aktif Pak ya, kurang aktif mendengarkan. Kemudian tadi ketika coach sedang menyampaikan suatu permasalahan tadi ada Bapak itu seperti memotong Pak atau menyela dari pembicaraan tersebut. Dan dari dari pengamatan saya tadi, yaitu Bapak masih kurang Pak, ya masih kurang dan masih bisa ditingkatkan Pak untuk mendengarkannya Pak. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana Pak dari apa yang saya sampaikan tadi? Benar sekali Pak Fandi, bahwasanya itu yang menjadi kekurangan maupun kelemahan saya dalam proses coaching, yaitu mendengarkan aktif. Mungkin karena saya terbiasa, saya lebih dominan untuk berbicara. Tapi untuk menindaklanjuti hal tersebut, pastinya saya akan terus belajar melakukan proses mendengaran aktif dalam proses coaching ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Nah, dari hasil dari diskusi kita ini,
apa yang sudah terbayang di benak Pak Eko sehingga nantinya Pak Eko akan lakukan dalam meningkatkan performa kegiatan coaching Bapak? Pastinya Pak Fandi, saya akan terus berlatih dalam proses coaching, khususnya dalam mendengarkan aktif dan kompetensi-kompetensi yang lainnya terhadap proses coaching, Mbak. Oke, Pak Eko. Kapan Pak Bapak akan melakukannya? Mudah-mudahan besok saya akan melakukan proses coaching lagi, Pak, dan akan saya implementasikan dari apa yang sudah Pak Fandi tadi arahkan, gitu, Pak. Oke, Pak Eko. Semoga kegiatan Bapak, komitmen Bapak itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira Pak, itu siapa Pak yang akan membantu Bapak dalam menjalankan kegiatan atau rencana yang akan Bapak lakukan untuk menjaga komitmen Bapak agar terlaksana dengan baik, kemudian hasilnya juga nanti sesuai dengan harapan Pak Eko, itu siapa Pak yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen tersebut Pak? Yang pastinya yang akan membantu saya adalah rekan sejawat saya di satu sekolah, Pak, di mana saya juga akan melakukan proses daripada coaching terhadap teman. Jadi teman sejawat yang membantu saya, prosesnya juga di sekolahan dan juga melakukan proses coaching juga terhadap teman sejawat lainnya, Pak. Baik Pak Eko, luar biasa sekali Pak Eko semangatnya ini. Nah, hasil dari kegiatan diskusi kita hari ini apa Pak yang bisa Bapak simpulkan terkait pembicaraan kita, terkait kegiatan supervisi kita hari ini Pak? Mengenai kesimpulan daripada diskusi kita hari ini Pak, saya banyak mendapatkan masukan arahan dari Bapak berkaitan dengan proses coaching yang sudah saya lakukan atau akan saya lakukan besok. Saya ucapkan juga terima kasih Pak, dan itu menambah daripada pengetahuan dan wawasan saya ke depannya untuk lebih baik dan profesional lagi Pak. Baik Pak Eko, jadi intinya Pak Eko akan melakukan kegiatan coaching lagi di bagian kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Semoga Pak Eko nanti bisa melakukan dengan baik dan saya tunggu ya Pak kabarnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Eko. Ada lagi Pak Eko yang ingin dibahas atau Saya kira cukup sekian Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Jika sudah cukup sekian, saya tidak sabar Pak menunggu kabar baik dari Pak Eko. Semoga sesuai dengan harapan Pak Eko ya Pak Eko. Iya Pak. Baik Pak Eko, jika sudah kita sudahi ya Pak Eko diskusi hari ini. Kebetulan saya ini ada jadwal mengajar juga nih Pak Eko. Oh begitu ya Pak. Terima kasih ya Pak Fandi. Sekali lagi waktunya, arahannya semoga bermanfaat ke depannya agar saya lebih baik lagi. Amin Pak Eko, sama-sama Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak Fandi. Baik, demikianlah demonstrasi konseptual kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Mesuji. Modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Mari guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru hebat, salam mendidik dengan sepenuh hati. Merdeka!